Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Hadratul Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Al-Jihad dan juga seluruh pengurus Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum di dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin Allah sempurnakan amal soleh kita karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang ke-18 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, maka berarti insyaallah 12 hari ke depan kita akan menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala setiap kita dianugerahi umur panjang, dan dengan taufik Allah mampu kita melaksanakan semua perintah Allah dan mampu menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan dari siam Ramadan la'allakum tattaqun akan terwujud dalam diri setiap kita. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan membaca Syu'bul Iman, dan insyaallah pada pagi ini akan membaca wa syu'batu saniyat wa thalasun al-wafa'u bil wa'di, yaitu Syu'bul Iman yang ke-32, memenuhi janji. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang janji, maka insya Allah dalam setiap kita, dalam benak kita akan terbayang janji. Bahkan mungkin kita akan mengingat orang yang telah berjanji ke kita tetapi mengingkari, atau bahkan justru diri kita yang telah berjanji kepada siapapun tapi malah justru tidak memenuhi. Maka insya Allah ta'ala jamaah Allah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana akan membaca kaitan dengan janji tersebut. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kaitan dengan memenuhi janji, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya adalah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, orang yang senantiasa tidak menepati janjinya,
maka justru itu dikategorikan orang yang mendapatkan ancaman yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 23 surah Al-Mu'minun dari ayat yang ke-8 sampai 11 Allah tegaskan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang senantiasa memelihara janji, memelihara amanah dan janji-janji mereka, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat mereka, itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Mu'minun ini Allah mensifati di antara orang mukmin yang beruntung itu, salah satu sifatnya adalah orang yang memelihara amanah dan janjinya. Hadirin rahimahullah, di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa jagalah 6 perkara maka kalian dijamin menjadi ahli surga. Jagalah 6 perkara, maka orang yang mampu menjaga 6 perkara ini maka dijamin menjadi ahli surga. Yang pertama, jujurlah dalam berbicara, ya, qaulan sadida, ucapan yang benar, jujur dalam berbicara. Yang pertama. Yang kedua, tepatilah janji. Yang kedua adalah tepati janji. Janji kepada siapapun, kita senantiasa pernah berjanji, maka direnungi, penuhi janji kita, tepati janji kita. Yang ketiga, tunaikanlah amanah. Yang keempat, jaga kemaluan. Yang kelima, tundukkan pandangan. Dan yang keenam, tahan tangan dari yang dilarang Allah SWT, maka pasti dijamin menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, nah janji itu terbagi 2 secara umum. Pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20, yang ayat ini insyaallah sudah dimaklum jamaah. Di ayat ini Allah SWT berfirman, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah, yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak mengingkari mitsaq, tidak mengingkari perjanjian. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-2, 3, 2, 4, bahwa orang-orang yang akan senantiasa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang dia pertama sifat itu yufuna bi ahdillah, memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang jadi pertanyaan jemaah Allah, memang kapan kita berjanji kepada Allah? Memang jemaah Allah, kapan kita pernah berjanji kepada Allah? Benarkah kita sudah berjanji? Ya. Kapan janjinya kita kepada Allah? Ketika sholat. Adakah janji kita sebelum sholat? Kapan? Ini mohon maaf ya. Di alam arwah, jazakallahu khairan. Di alam arwah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mohon maaf kalau ada yang hafal jemaah. Dalam surah 7 ayat yang ke-172 Allah dikasih wa akhadna rabbuka min bani adama min duhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan keturunan Adam dari sulbi Adam, lalu Allah mempersaksikan kepada ruh Bani Adam, dalam terjemah gitu, ya. Apa persaksian itu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Nah, semua ruh Bani Adam bersaksi dengan kalimat bala syahidna, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini janjian pertama. Jadi janji setiap Bani Adam itu adalah sudah berjanji bahwa Allah lah sebagai Tuhannya. Itu di alam ruh. Sebelum masuk alam rahim,
apalagi sampai ke alam dunia ini. Justru di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah. Maka orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Di ayat yang ke-23 itu jannatu adiyat uluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddan. Masuk ke dalam surga dan beserta orang-orang yang soleh. Siapa? Orang tua mereka, kemudian pasangan hidup mereka, dan zuriyah mereka, anak-anak keturunan mereka. Dan malaikat akan masuk ke semua pintu itu dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kamu sekalian atas kesabaranmu di dunia. Panikma uqbadar, sungguh kamu mendapatkan tempat kesudahan yang sangat baik. Sifat orang yang demikian itu bagaimana? Yang mari surga tadi adalah yang pertama, yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna misa. Itu orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak mengingkari janji. Kapan janjinya? Ketika di alam ruh, belum lagi ketika kita sholat yang membaca doa iftitahnya dari surah Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Bukan janji yang kita memproklamirkan setiap saat. Insya Allah di jamaah Al-Jihad hamba Allah yang senantiasa sholatnya lebih dari 50 rakaat per hari, ya. Insya Allah ya, karena mencapai 50 rakaat insya Allah. Karena kalau kita kembali ke Isra Mi'raj, kan Rasulullah SAW diperintahkan pertama 50 waktu, ya. Berarti insya Allah kita harus mencapai 50 rakaat lah gitu. Karena dari 5 waktu itu baru 17. Karena kalau 17 dihitung-hitung ini melogikakan saja. Bagi 5 kan baru mencapai berapa? Kalau 17 bagi 5 itu baru mencapai 3,4 gitu. Maka bagaimana mencapai 50 rakaat biar nilainya 100? Jamaah Allah, maka kembali ke tadi, yang pertama adalah memenuhi janji kepada Allah. Di saat kita sholat, kita memproklamirkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ketika kita selalu mengingat janji itu, jamaah Allah, berarti tidak ada dalam hidup kita peluang untuk senantiasa berpaling dari Allah. Karena hidup untuk Allah, mati pun untuk Allah. Tidak ada mati bukan untuk selain Allah. Jangan sampai aku rela mati demi dirimu, itu keliru. Orang muslim itu mati itu hanya karena Allah, karena untuk Allah SWT. Dan balasan orang yang wafat karena membela agama Allah berarti meraih surga Allah SWT, karena dia disebutkan kategori kepada syahid atau syuhada. Itu jawab Allah. Maka ini yang harus selalu kita ingat, bahwa hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Membangun masjid hanya untuk Allah. Masjid yang kita bangun ini, begitu sudah menjadi masjid, maka ini sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Dia tidak punya hak. Ini masjid saya, tidak punya hak, ya. Tapi kan yang membangun saya semuanya. Walaupun yang membangun perorangan, individu, begitu jadi masjid, maka tidak punya hak mengklaim ini masjid saya. Maka tidak boleh masjid dinamain atas nama ormas, ditambahin embel-embel itu ya, di atas namain lembaga, ini masjid umpama partai ini, tidak boleh Pak. Karena masjid kalau dinamai lembaga, dinamai ormas, dinamai instansi tertentu, berarti komunitasnya tertentu. Sedangkan di situ tempat persatuan. Maka Allah tegaskan, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Jihad milik siapa? Milik warga RW 38. Keliru kan? Keliru. Harusnya Al-Jihad milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang sudah diwakafkan untuk
masjid ini langsung milik Allah. Tidak boleh sesuatu yang sudah kita lakukan diambil lagi. Kenapa? Karena itu sudah milik Allah SWT. Karena milik Allah, maka umat Islam manapun boleh menegakkan sholat di masjid ini. Harus menegakkan, memakmurkan masjid ini. Tidak boleh ada pembatasan. Karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang membangun perorangan, silahkan yang membangun organisasi, silahkan yang membangun lembaga, silahkan yang membangun parkir tertentu, silahkan. Tapi setelah menjadi masjid, maka itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, ini semangat karena alhamdulillah sebagian lagi direnovasi dan alhamdulillah ini sudah hampir selesai. Subhanallah, kita berdoa semoga hamba-hamba Allah yang berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, Allah bangunkan baginya istana yang paling mulia dalam surga. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan kembali kita janji. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Maka kita berkontribusi untuk masjid ini adalah hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula firman Allah, janji kita kepada Allah dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 91, wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan penuhilah janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah kamu menetapkan janji itu, dan janganlah membatalkan sumpah-sumpahmu setelah kokoh perjanjian itu. Jamaah Allah, ini janji kita kepada Allah. Kadang juga janji kepada Allah disebutnya dengan nazar. Ya. Jadi nazar itu harus dipenuhi, jangan sampai dilupakan. Janji apapun jamaah Allah kepada Allah itu harus senantiasa dipenuhi. Maka di masa Rasulullah SAW ada namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Nah, karena tidak ikut dalam perang Badar, beliau itu menghadap Rasulullah SAW dan berjanji, ya Rasulullah, kalau terjadi peperangan berikutnya maka insya Allah saya berjanji akan senantiasa maju terus di medan tempur. Anas bin Nadhr ini. Maka terjadilah perang di tahun ketiga Hijriah, yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu kan qadarullah ta'ala, Pak, kaum muslimin ketika pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair itu di Bukit Ar-Rumat itu, dia tetap kokoh di situ, jarak 150 meter dari tentara kaum muslimin itu. Kaum muslimin sudah dikasih sangitan, ya, karena komitmennya pasukan pemanah. Tapi begitu pasukan pemanah tergiur, sahabat yang sudah berebut mengumpulkan harta rampasan ghanimah itu, Pak, tapi dia tuh turun, yang tersisa hanya 10 orang. Maka Khalid bin Walid kan muter dari belakang menyerang pasukannya 10 itu, ya jelas kalah. Semuanya syuhada itu yang 10 orang itu, dan menyerang umat Islam dari belakang. Nah, saat itu kaum muslimin kocar kacir. Tapi ada sahabat Rasul namanya Anas bin Nadhr, tatkala orang lain terpengaruh karena kondisi itu, serangan yang balik dari orang-orang kafir saat itu, Anas bin Nadhr terus berperang, maju terus sampai begitu telah usai perang. Orang tidak mengenali mana jasadnya Anas bin Nadhr, hanya bibinya yang mengenali, karena ada ciri khusus dia beliau, karena beliau terluka dengan 80 luka pedang dan tombak. Maka Allah berfirman tentang orang mukmin yang mampu memenuhi janjinya di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantajiru wa ma badalu tabdila. Ini sampai Allah tegaskan, memuji orang yang memenuhi janjinya. Apakah ini hanya untuk Anas bin Nadhr? Untuk semua orang yang beriman yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang dari golongan orang mukmin yang senantiasa membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka ada yang gugur di medan tempur. Ini adalah
ayat ini tentang kemuliaan Anas bin Nawar yang senantiasa dia berjanji kepada Allah akan terus berperang apapun yang terjadi, dan mereka wujudkan, dan beliau wujudkan sampai luka di tubuhnya ada 80 luka. Kita bayangin Pak, badan orang sebesar kita ini lukanya 80. Berarti setelah beliau luka itu beliau tidak cengeng gitu ya, tidak berhenti Pak luka, tidak begitu, lanjut Pak selagi beliau masih kuat. Tidak ada seperti itu. Maka kaum mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji. Tidak mungkin orang mukmin mengingkari janjinya, nggak mungkin. Karena Rasul menegaskan orang yang tidak mengingkari, orang yang mengingkari janji kategori orang munafik. Kan nggak mungkin dalam diri satu orang mukmin ada sifat selain keimanannya, kemunafikan nggak mungkin. Kalau orang munafik berarti dia bukan orang mukmin. Orang mukmin tidak mungkin dia menjadi orang munafik. Jamaah Allah. Ini janji pertama kepada Allah SWT. Yang kedua, jamaah Allah. Janji itu kita hanya mengelompokkan saja. Janji kita kepada manusia. Ya, tadi janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada manusia. Nah, janji kepada manusia itu kita bagi beberapa hal. Pertama, jamaah Allah adalah janji kepada istri. Kalau jamaah pernah berjanji akan memberikan sesuatu, yang paling mutlak itu adalah mahar. Mahar apa? Mas kawin. Ya. Kalau memberikan mas kawin kemudian dipinjam lagi, wajib dibayar. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2721, janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan kepada pasangan. Maka kalau seumpama, mohon maaf, insya Allah di sini tidak terjadi, suami telah berikan maharnya, mas kawin bahasa kita ya, kepada istrinya. Nah, karena kebutuhan dipinjam lagi, belum dibayar, itu hutang. Karena itu milik istri, mutlak. Atau janji-janji yang lain, umpama saking lagi berbahagianya menjanjikan sesuatu, karena saking bahagianya, maka itu janji wajib dipenuhi. Tidak boleh tidak. Karena janji kepada istri. Yang kedua, jawab Allah, janji kepada anak. Ya, ini di masa Rasul itu pernah ada seorang ibu-ibu Pak, yang anaknya itu mungkin namanya anak Pak, mungkin ada rewelnya itu ya. Kata ibunya, karena dibujuk, nanti ibu kasih sesuatu deh. Ya, nanti ibu kasih sesuatu. Nah kemudian di hadapan Rasul itu orang itu ditanya, kamu akan memberikan apa? Memberikan kurma. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketahuilah, seandainya dia tidak memberikan sesuatu yang dijanjikan, maka ditulis bagimu sebagai orang yang dusta. Janji kepada anak. Maka berjanji kepada itu jangan dianggap remeh gitu. Ya, entahlah jalan-jalan sama bapak. Nah itu harus janji itu. Ya. Mungkin yang berjanji kadang-kadang lupa, tapi orang yang dijanjikan kadang-kadang nggak lupa. Bapak itu dulu pernah janji mau jalan-jalan gitu kan? Ya. Kemana gitu? Itu harus terpenuhi. Jangan sampai apa yang sudah kita ungkapkan justru kita mengingkari. Yang ketiga, jawab Allah, janji kepada sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Itu janji beliau kepada rakyat Pak. Ya. Bapak nggak bakal menanggung kecuali yang perut mendukung. Maaf, keceplosan. Tapi kalau Bapak Presiden menepati janji, yang mendukung beruntung. Betul ya? Tapi kalau yang mengingkari janji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya. Maka firman Allah maaf jadi ke situ ini ya. Karena dalam Al-Baqarah
Al-Baqarah 163 kalau salah. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Dan saat melihat azab, maka terputus semua hubungan mereka. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Allah. Maaf ini, karena tadi sudah dimulai ya. Kembali tadi ini janji Pak. Jadi maksudnya betul Pak, berat Pak ya. Maka kalau Bapak, mohon maaf ini, Bapak di sini ada yang jadi pejabat, kalau ada pengurus jamaah dia jadi pejabat, saya dukung Pak insya Allah. Karena saya yakin kapasitas, keimanan jamaah dia adalah luar biasa Pak. Pasti janjinya akan dipenuhi. Kan khawatir Pak, mengingkari janji itu kategorinya yang paling buruk di hadapan Allah. Orang yang mengingkari janji, ya mohon maaf ya Allah, ini tidak membahas orang per orang Pak, hanya secara umum ya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya Allah. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini bukan orang per orang tapi secara umum. Nah kembali ke tadi, zaman Allah janji kepada sesama manusia. Allah berfirman, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf ya Allah, kan ketika biasanya kampanye, kan biasa kampanye itu Pak, namanya kampanye kan begitu angin surga. Akan buat ini, buat itu Pak, namanya kampanye. Siapapun lagi kampanye Pak, begitu sudah naik, lupa. Apakah malaikat lupa dengan janji tadi? Enggak. Apakah masyarakat yang janjikan lupa? Enggak lupa. Maka hati-hati dengan janji ini ya. Maka saya sepakat dulu Bapak Kiai Haji Maruf Amin ketika beliau masih menjabat sebagai ketua MUI, belum menyatakan haram memilih pemimpin yang ingkar janji. Saya sepakat banget dengan beliau sebelum beliau mencalonkan. Mohon maaf kalau jangan kesalahan. Ini hanya contoh saja ya. Demikian pula di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, salah satu sifat orang yang benar imannya dan muttaqin adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka apabila mereka berjanji. Yang dituntut adalah karena mereka sudah berjanji. Kalau tidak berjanji tidak akan dituntut Pak. Bapak tidak menjanjikan sesuatu kepada siapapun, tidak akan dituntut. Yang dituntut itu kalau memang sudah diucapkan, sudah diungkapkan. Ini jawaban Allah. Maka hati-hati janji, karena janji dengan hakul adam itu berat. Berat Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jawaban Allah. Maka hadirin rahimakumullah, kemudian dalam surah Al-Insan surah ke-6 ayat 7 Allah tegaskan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang abror itu adalah orang-orang yang memenuhi nazarnya, janjinya. Jadi janji itu harus dipenuhi, nazar pun kepada Allah harus dipenuhi. Kemudian zaman Allah yang berikutnya, ini janji kepada orang musyrik, orang kafir. Apakah ketika orang muslim janji kepada orang kafir harus penuhi? Harus dipenuhi Pak. Walaupun janji kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 5556 ya. Mohon maaf. Dalam surah At-Taubah ayat yang keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa la yudahiru 'alaikum ahadan fa'addimu ilaihim ahdahum illa muddatin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali kepada orang-orang yang kecuali kepada orang musyrik yang telah berjanji kepadamu dan mereka tidak mengurangi sedikit pun dari perjanjian itu, dan mereka senantiasa tidak membantu musuh untuk memerangimu. Kategorinya orang musyrik yang telah berjanji dengan kaum muslimin. Kemudian mereka tidak mengurangi janji isi perjanjian itu, dan mereka tidak mendukung musuh untuk melawan orang muslim. Allah tegaskan, fa'atimu ilai
ila muddatihim, maka sempurnakanlah janji-janji itu sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi janji kepada orang kafir, Pak, kepada orang musyrik, kalau mereka tidak mengurangi isi perjanjian dan mereka tidak membantu musuh untuk memerangi kaum muslimin, wajib memenuhi janji itu. Ini kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Kalau ada perjanjian, wajib kita memenuhi perjanjian. Tidak boleh mengkhianati walaupun kepada orang kafir, apalagi sesama kaum muslimin. Ini janji, Pak, berat ya Allah. Maka kita lihat perjanjian yang terjadi pada masa Rasul. Perjanjian pertama itu adalah perjanjian apa? Ada Baitul Aqobah, itu namanya baiat ya, ketika tahun 12 Hijriah yang diikuti oleh 12 kenabian, mohon maaf. Pada tahun 12 kenabian ada 12 orang Yasrib yang baiatul Aqobah kepada Rasulullah. Maka Rasul mengirim delegasi pertama di tahun 12 kenabian itu adalah Mus'ab bin Umair ke Madinah, ke Yasrib saat itu. Di tahun 13 kenabian ada 73 orang Yasrib yang berbaiat ke Rasulullah. Itu adalah sesama muslim, Pak. Tapi ada perjanjian antara muslimin dengan orang kategori tadi belum Islam atau kafir. Perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Betul, Pak? Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kalau Baiatul Aqobah, Baiatul Aqobatul Ula Wasaniyah itu adalah pada tahun 12 dan 13 kenabian. Sebelum Rasulullah hijrah, itu sesama muslim. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu adalah antara Rasulullah SAW dengan pihak Quraisy. Ya, itu perjanjian itu, Pak. Yang isi perjanjian itu adalah Rasulullah memenuhi perjanjian itu. Yang mengkhianati perjanjian dari pihak mana? Dari pihak Quraisy. Ya, kan saat itu yang perjanjian Hudaybiyah itu antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah. Secara singkat, kan ini contoh perjanjian. Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin berumroh dari Madinah menuju Mekah, ternyata dihalangi umrah Rasul itu nggak boleh masuk ke Mekah. Sampai terjadilah Baiatul Ridwan, ya, karena Utsman tertahan di Mekah belum pulang-pulang. Maka semua sahabat yang turun umrah itu sampai berbaiat Rasul, berjanji untuk membela Islam dan Rasulullah. Nah itu. Nah maka kemudian ujung-ujungnya Utsman kembali dan kemudian datanglah Suhail bin Amr, ya. Terjadilah perjanjian. Kata Rasulullah, perjanjian yang dibuat antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Suhail bilang, ya Muhammad, saya tidak mau ada kalimat Rasulullah. Kalau kami mengakui engkau Rasul Allah, tidak mungkin kami menghalangi engkau ke Makkah. Gitu. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, hapuslah, karena yang mencatatkan Ali. Ya. Tapi Ali enggak, maka Rasul yang menghapus kalimat Rasulullah itu. Maka ditulislah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Itu. Di antara isi perjanjian itu gencatan senjata terjadi perang selama 10 tahun. Kemudian orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi orang Madinah yang datang ke Mekah nggak boleh kembali ke Madinah. Kan seolah tidak adil gitu ya. Umar kan protes, kata Rasulullah, biarkan. Dan siapapun boleh bersekutu dengan pihak Madinah, boleh bersekutu dengan pihak Mekah. Itu boleh siapapun, ya. Kemudian tidak boleh terjadi penyerangan. Tapi qadarullah, orang yang bersekutu dengan Mekah justru membunuh orang yang bersekutu dengan kaum muslimin. Maka pada tahun 8 Hijriah terjadi Futuh Makkah. Yang mengingkari janji siapa? Orang kafir. Itu jawaban. Tapi Rasul tidak pernah mengingkari janji. Yang berikutnya, ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, ada yang disebut dengan perjanjian apa itu? Perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Kan ada 3 kelompok Yahudi di Madinah. Ada Bani Nazir, Bani Quraizoh, dan Bani Qainuqa. Ketiga-tiganya, Pak, ini Yahudi yang 3 golongan ini di Madinah, semua mengingkari janji. Dan akhirnya mereka terusir dari Madinah karena mereka mengingkari janji. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terhadap orang musyrik, orang kafir,
kafir. Kalau mereka sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin dengan syarat mereka tidak mengurangi isi perjanjian, mereka juga tidak membantu musuh untuk memerangi kaum muslimin, maka wajib kaum muslimin menyempurnakan, memenuhi janji itu kepada mereka. Ini jauh, ini syariat Islam. Maka kalau kita mungkin di masyarakat kita ada klausul kebersamaan hidup rukun, ya kita harus penuhi. Ya, tidak boleh kita melanggar itu jamaah Allah. Kemudian Bapak yang memuliakan Allah SWT, apa saja ancaman bagi orang yang mengingkari janji? Ya. Jangan kayak lagu siapa itu Roma Irama ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Jadi jangan begitu ya, insya Allah sih tidak ada ya. Ya, jamaah Allah, itu lagu itu benar juga, jangan sampai begitu gitu ya. Yang mulai, yang mengakhiri, yang berjanji ya mengingkari, astagfirullahaladzim ya. Maka kalau sekiranya tidak akan mampu memenuhi, jangan pernah berjanji gitu saja Pak ya. Jangan pernah berjanji. Nah, ancaman bagi para pengingkar janji, pertama, orang yang mengingkari janji adalah makhluk yang paling buruk. Kategorinya Pak ya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 55-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun alladziina ahadta minhum yanquduna ahdahum fi kulli maratin wa hum la yantaqun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di hadapan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Yaitu orang-orang yang senantiasa ahadta minhum, mereka telah berjanji kepadamu, yang quduna ahdahum, mereka membatalkan janji mereka. Jadi kalau sudah berjanji, jangan mengingkari janji kita. Ya. Apapun yang sudah kita janjikan, usahakan. Maka ketika akan mengungkapkan perjanjian ataupun janji, jangan pernah mengungkapkan kalau sekiranya tidak akan sanggup melakukannya, tidak akan sanggup memenuhinya. Berat hukumannya. Kenapa? Makhluk yang paling buruk di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa membatalkan perjanjian atau mengingkari janji. Ini zaman Allah. Insyaallah jamaah Al-Jihad tidak pernah mengingkari janji. Maka biasanya ketika ada pembangunan kan biasa kita nulis ini saya insya Allah sekian. Nah itu harus dipenuhi itu ya. Ya. Berapapun itu karena sudah dijanjikan gitu Pak ya. Maaf nih, nah itu Pak, maka kita harus berhitung insya Allah ini 100 juta nih. Nah itu Pak, sudah ditulis itu Pak 100 juta. Kan berarti alhamdulillah dari Bapak ini 100 juta, dari Bapak ini 2 miliar. Tenang banget itu Bapak panitia itu ya. Kenapa? Karena sudah janji, ada hitam di atas putih ya. Hitam di atas hitam nggak kelihatan Pak, hitam di atas putih ya gitu ya. Kan kertas putih Pak ya, biasanya tintanya hitam gitu walaupun ada mungkin biru juga gitu. Itu kan janji itu sudah nulis lah insya Allah sekian. Ini wajib dipenuhi itu ya Allah, karena sudah diikrarkan saja dipenuhi, apalagi sudah ditulis ya. MOU, nota kesepakatan bahwa saya akan begini-begini. Nah itu Pak ya. Ditulis itu perjanjian itu, kalau saya jadi pemimpin akan saya begini-begini, wajib itu dipenuhi. Kalau sudah masa jabatannya habis tidak dipenuhi, akan diminta pertanggungjawaban di mana? Di akhirat. Berat Pak. Kalau janjinya kepada semua satu kota Bekasi, berarti janji itu akan ditagih oleh seluruh rakyat kota Bekasi. Berat Pak. Jadi gubernur janjinya akan ditagih oleh satu provinsi. Jadi presiden ditagih oleh seluruh Indonesia. Berat banget itu janji Allah. Maka orang mukmin juga mungkin berjanji sesuatu yang tidak akan sanggup dia. Yang kedua, jawab Allah, ini ancaman dari orang mengingkari janji. Rasul sudah menegaskan bahwa orang yang mengingkari janji kategorinya orang munafik. Hadisnya sudah sangat populer, ayatul munafikina salasun.
tanda orang munafik ketiga. Pertama, apabila bicara bohong. Munafik itu Pak, bicara bohong. Insya Allah bapak-bapak tidak pernah bohong. Ya, selalu jujur ya, sodaku selalu benar ya. Karena kalau sudah bicara bohong Pak, kebohongan pertama akan ditutupi dengan kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan ditutupi dengan kebohongan yang ketiga. Akhirnya bohong terus. Semua lagi betul. Itu bohong itu. Maka orang yang pendusta akan ditulis sebagai kazaban, si pendusta di akhirat. Alhamdulillah. Itu bicara bohong. Maka orang itu akan ditolong Allah untuk membaguskan amalnya dengan syarat dia berbicara yang benar. Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadida, yang benar. Kalau orang mukmin bertakwa dan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan membaguskan bagimu amal-amalmu. Allah akan menolong orang yang berbicara benar, akan bagus amalnya. Mafhum mukhalafahnya, jamaah Allah. Kalau orang bicaranya bohong, pasti perbuatannya lebih hancur, lebih rusak. Kalau omongannya sudah bohong, itu yang betul. Maka siapapun Pak tidak akan pernah mau dibohongi, betul ya? Kan ada syair lagu yang mengatakan jangan ada dusta di antara kita, betul ya? Yang kedua ini Betul ya? Ya, jangan. Insya Allah ya. Ayo. Jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Betul ya? Sepakat banget itu ya, kita sepakat itu. Oh jangan ada dusta di antara kita. Ya. Yang kedua, sifat ciri munafik kata Rasulullah SAW adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janji. Bicaranya bohong, kesananya apa? Janji diingkari. Nah, kesananya apa? Wa idza tumina khana, kalau dipercaya pasti dia berkhianat. Itu orang munafik. Maka siapapun rakyat ya, tidak mungkin akan memilih orang munafik. Kan orang munafik itu kan membahayakan. Maka ciri-ciri orang yang sudah krisis kepercayaan itu biasanya bicaranya pakai sumpah dulu. Oh demi Allah saya benar. Nah, itu sudah bohong gitu Pak. Dirinya aja udah krisis dengan dirinya, maka suka pakai sumpah-sumpah terus. Itu sudah tanda-tanda orang yang munafik. Itu ya Allah, insya Allah jamaah jihad hamba Allah yang soleh, yang tidak pernah kategori ini semua, karena selalu berbicara yang benar ya. Wa qulu qawlan sadida, insya Allah. Yang ketiga jawab Allah di hadis Imam Bukhari, orang yang senantiasa mengingkari janji di akhirat akan ditancapi bendera. Yang benar itu ditulis pengkhianat. Ini hadisnya begini Pak, dalam hadis Rasulullah SAW, sungguh Allah akan tancapkan bendera bagi orang-orang yang berkhianat di hari kiamat, lalu akan dibacakan, diberitahukan, inilah orang yang mengkhianati si fulan. Inilah orang yang telah mengkhianati rakyatnya. Ngeri Pak. Dia akan ditancapi bendera di tubuhnya kalau ini adalah pengkhianat dan diumumkan kepada semua orang. Nauzubillah. Ini hadis Imam Bukhari. Ancaman bagi orang yang mengingkari janji. Nauzubillah. Kemudian jawab Allah yang keempat ini, orang yang senantiasa mengingkari janji maka akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh seluruh manusia. Orang yang mengingkari janji akan dilaknat oleh Allah SWT, oleh malaikat dan juga oleh seluruh manusia. Hadis Rasulullah SAW bersabda yang terjemahnya, barang siapa yang tidak menepati janji ya, kepada seorang muslim, siapapun yang tidak menepati janji, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari semua manusia. Tidak akan diterima taubatnya,
dan tidak akan diterima tebusan apapun. Ini mengikat janji. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, firman Allah SWT tadi dalam surah Al-Imran tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian keberuntungan di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ini ayat ini sababun nuzulnya ada kasus Pak, di masa Rasul itu di Madinah itu. Ada seorang sahabat Rasul bernama Sas. Sas ini punya tanah Pak, diklaim oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ini tanah saya. Padahal ini punya orang Islam dulu kan, diklaim gitu. Ada nggak sekarang gitu kan? Diklaim gitu kan. Maka datanglah menghadap Rasul. Yahudi pun datang. Nah kata Rasul tanya, mana bukti kalau itu tanah milikmu? Dia bilang, Yahudi bilang, tidak punya. Ya. Saya berani bersumpah. Dia bersumpah Pak. Demi Allah juga bersumpah. Ya. Bersumpah menjual belikan sumpah atas nama Allah karena ingin mendapatkan tanah. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa orang yang senantiasa memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat kelak. Allah senantiasa tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan memperhatikan mereka, bahkan tidak mereka disucikan, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini bagi orang yang mengingkari janji. Harus sudah sumpah. Maka di Indonesia zaman Allah, semua pejabat negara yang muslim pasti disumpah dengan kalimat demi Allah. Hati-hati. Demi Allah, di atas sebenarnya apa itu? Al-Quran Pak. Dia berjanji dengan begitu beratnya karena ada Al-Quran di atas Quran. Maka orang yang mengingkari janji itu, Allah tegaskan, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Maka jamaah Allah, dengan suku iman yang ke-32 ini, insyaallah taala kita senantiasa berkomitmen dengan memohon taufik Allah SWT. Apapun yang sudah kita ikrarkan kaitan dengan janji, semoga kita bisa memenuhi janji. Amin. Dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah mengucapkan sesuatu yang akan menjadi janji yang tidak akan mampu kita melaksanakan. Hadirin Allah, dan insya Allah hamba-hamba Allah yang memenuhi janji seperti jamaah Masjid Al-Jihad adalah termasuk dalam kategori orang-orang yang mukmin yang beruntung yang akan meraih surga Firdaus, karena orang-orang yang memenuhi janji adalah orang yang akan meraih surga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukmin, yang komitmen dengan janji kita, baik janji kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga janji kita kepada sesama manusia. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang munafik, dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang muttaqin. Demikian jamaah Allah, silahkan jika ada yang menambahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita kan ya, entah dipaksa atau tidak, tapi mungkin masih di kantor ya. Kan dulu di janji suruh buat target, kamu capai nih laba sekian sekian ya. Nah itu gimana kaitannya dengan itu ya? Terus walaupun itu dalam kondisi dalam suatu pekerjaan ya, semua kerja pasti ada target. Kemudian perjanjian secara tidak langsung ya, namanya kita orang hidup suka ya nanti saya berjanji dengan anak tadi ya. Nah itu kalau misalkan kemarin ada pengajian kemarin juga yang apa adanya kafarat ya Pak ya, bayar ngasih makan 10 orang, ngasih makan 10 orang, itu bisa nggak diselesaikan dengan itu? Ya karena kita nggak tahu ya biaya kita
kita. Salam kalau Pak Haji. Mohon maaf satu nih karena ada Pak Johari juga. Pertama adalah kaitan dengan janji di kantor ya. Kalau janji di kantor itu kan biasanya instruksi atasan Pak ya. Betul Pak ya. Kamu harus menyelesaikan ini gitu. Itu sebenarnya bukan janji kita Pak. Cuma itu adalah tugas kewajiban ya. Dengan target sekian, maka setiap tahun kan di kantor itu ada evaluasi tahunan Pak. Ini yang target kita sekian, mana yang tidak gitu Pak. Itu target Pak. Beda kalau janji kan gini, kita menjanjikan sesuatu pada seorang, nanti ayah belikanlah mobil untukmu itu Pak. Itu kan janji Pak. Jadi secara kerelaan atas nama dirinya dia mengungkapkan gitu Pak. Atau contoh mungkin orang sebelum jadi pejabat, jadi pemangku kekuasaan kan dia berjanji itu Pak. Kan itu janji secara sadar yang mengungkapkan dari dirinya. Beda dengan contoh gini, umpama Bapak menjadi atasan saya, kata Bapak, kamu harus selesaikan ini. Janji orang itu bukan Pak. Bukan, itu adalah target yang harus dia kerjakan. Ya, Pak, insya Allah akan saya usahakan juga ya. Nah itu tapi kita ketika kata insya Allah, ya udah saya insya Allah nanti aja. Tidak begitu Pak. Karena kita sudah berkomitmen dengan kata-kata itu. Nah, yang sering terjadi itu justru kata insya Allah menjadi orang tidak percaya. Lah, jangan insya Allah dong pasti saja. Itu berarti orang sudah krisis kepercayaan kepada orang itu. Kalau umpama ada orang pemaaf ya, kan kita Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi itu ayat 23 itu wala taqulanna li syai'in fa'in dzalika wala illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan saya akan berbuat demikian besok kecuali atas nama insyaallah itu orang mukmin. Maka orang mukmin yang dipercaya oleh saudaranya adalah ketika insyaallah dia yakin. Ya, karena ada orang yang insyaallah-nya diragukan. Betul Pak? Karena dia sudah bilang insyaallah berapa kali dia tidak mewujudkan, berarti dia tidak komitmen itu. Nah, maka kalau di kantor itu kan itu target Pak ya. Sedangkan janji itu terungkap dari dirinya atas kesadaran dirinya, gitu Pak ya. Lalu bagaimana kalau janji kita kepada anak? Apakah bisa digugurkan dengan kayak memberi makan 10 orang? Itu adalah kafalah sumpah. Beda Pak. Sumpah dan janji beda Pak. Beda ya. Kalau sumpah kan demi Allah. Nah itu sumpah Pak ya. Kan kalimat sumpah itu tallahi wallahi billahi. Kalau ini janji itu seperti kita mengungkapkan sesuatu kepada siapapun ya, insya Allah umpama kita ketemu teman ternyata dia nggak punya sepeda di rumah saya ada 3, saya kasih 1 sama kamu ya gitu. Itu kan berarti sudah terungkap ya. Nah maka itu harus segera direalisasikan. Kalau ternyata yang sudah diungkapkan itu tidak terlaksana, itu akan ditagih pada yaumul qiyamah nanti. Kalau taklid itu loh, kalau nikah itu kan sumpah berjanji. Taklid saya akan taklid itu adalah tanpa pengikatan kalimat kepada talak itu. Kalau bla 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 ini maka akan jadi talak. Itu janji Pak. Janji itu. Saya akan menyetujui. Iya. Itu janji. Ini mau wayo. Itu hati-hati Pak. Ya, itu contoh ya. Jadi hati-hati. Pokoknya yang kita ungkapkan itu hati-hati. Kayak kenapa? Lalu bagaimana? Bisa nggak umpama digugurkan? Ya kita minta maaf saja Pak. Umpama kalau ke anak kan mudah Pak. Anakku mungkin Bapak pernah janji nggak sama kamu apa yang belum terwujud. Ya anak itu biasanya Pak. Kalau bisa segera saya itu laksanakan. Kalau memang ternyata belum bisa dan tidak akan bisa gambarannya, minta maaf. Ikhlaskan apa yang sudah Bapak janjikan yang tidak terpenuhi. Katanya aku ikhlaskan dan aku maafkan sudah tidak ada kaitan lagi. Ini sudah selesai Pak. Itu hakul adami kan. Hakul adami itu Allah tidak akan memaafkan kecuali kita saling memaafkan sesama hak ada. Allah. Demikian Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan kita ini kan ada banyak intimidasi untuk para ustaz-ustaz, bahkan dari Dewan Dakwah juga ada pesan bahwa kalau kita satu jamaah, kalau ada jamaah asing tolong di def di tempel. Jadi khawatir sekarang kan banyak orang gila Pak yang mau musik ustaz
ternyata orang gila. Sekarang banyak sekali terjadi orang gila yang mendadak gitu. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan dari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seandainya ada orang asing yang tiba-tiba berdiri pas belakang imam, sebaiknya orang asing tidak kita kenal suruh di barisan kedua. Jangan pas di belakang imam. Gitu, Pak. Maka orang yang senantiasa di belakang imam adalah 3 orang yang kemampuannya sama dengan imam. Ya, sesuai syariat begitu. Maka orang yang asing, Pak, tidak boleh ujuk-ujuk di belakang imam, tidak boleh. 3 orang itu tidak boleh. Belakang imam itu adalah orang yang asing. Harus orang yang memang dimaklum, diketahui kemampuannya dan dia sanggup mengganti imam kalau imam demikian. Wallahu a'lam. Demikian jawab Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila saya pribadi mohon kepada seluruh jamaah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.